wa huwa syahrul muwasah. Dan dia bulan Ramadan itu adalah syahrul muwasah, bulan kepedulian. Jadi selama 11 bulan kita menapaki hari-hari kita di luar bulan Ramadan, barangkali kepekaan sosial kita kurang. Barangkali kepedulian kita kepada orang lain atau kepada agama Allah ini kurang. Maka sempurnakanlah itu selama kita berada di dalam bulan Ramadan. 11 bulan barangkali banyak hal yang kita tidak peduli. 11 bulan kita lampaui tanpa penghayatan terhadap jiwa sosial. 11 bulan kita lampaui barangkali tidak banyak yang kita membantu orang. Maka jadikanlah bulan Ramadan itu sebagai bulan kepedulian. Wa syahrun yuzadu fi rizqi al-mu'mini. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan ditambahkannya rezeki bagi orang-orang yang beriman. Karena Allah tahu kalau di luar bulan Ramadan kita jarang bikin kolak. Tapi dalam bulan Ramadan kita sering bikin kolak, sering bikin bubur, lebih sering membagi makanan kepada tetangga, lebih sering berbagi rezeki kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka Allah tambahkan rezeki untuk kita, sehingga meskipun kita punya banyak pengeluaran di dalam bulan Ramadan itu, tapi selalu dalam posisi cukup untuk kehidupan kita. Karena Allah selalu memberikan rezeki lebih selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Allah memberikan tambahan. Yuzadu rizqil mu'mini. Allah memberikan tambahan rezeki kepada orang-orang yang beriman yang menjalankan ibadah puasa itu selama mereka berada di dalam bulan Ramadan. Jadi meskipun kita banyak beli kolang-kaling, banyak kita goreng pisang, rezeki kita cukup. Karena memang Allah menambah rezeki kita selama kita bulan Ramadan itu untuk bisa mencukupi hasrat kita berbuat kebaikan, hasrat kita untuk berbagi, hasrat kita untuk peduli kepada orang lain. Man fatara fihi shaiman. Nabi melanjutkan sabdanya dalam khutbah beliau itu, siapapun yang memberi bukaan puasa di dalam bulan Ramadan bagi orang yang berpuasa, kana lahu maghfiratan li dzunubihi, adalah baginya ampunan Allah akan dosa-dosanya. Jadi kalau kita memberi bukaan puasa kepada orang yang puasa, reward, hadiah yang Allah berikan kepada kita, Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Wa itqu raqabatihi minan nar. Bukan hanya Allah mengampuni dosa-dosa kita, tapi Allah akan membebaskan kita dari neraka. Dan itu hanya ada selama kita berada di dalam bulan Ramadan. Kita tidak akan temukan itu di 11 bulan yang lain.
Wa kana lahu mislu ajrihi min ghairi ayang qusa min ajrihi syai'. Dan adalah baginya orang yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang puasa itu misla ajrihi, dia akan mendapatkan pahala yang semisal, yang sama dengan orang yang diberikan bukaan puasa tadi itu, min ghairi ayang qusa min ajrihi syai', tanpa sedikit pun mengurangi pahala puasa orang yang diberikan bukaan puasa itu. Jadi diampuni dosa kita, diselamatkan kita dari neraka, dikasih lagi kita pahala double. Kita yang berpuasa dapat pahala puasa, waktu kita berikan bukaan puasa kepada orang yang berbuka puasa dengan ikhlas, kita dapat lagi pahala puasa seperti pahala puasa orang yang kita kasih bukaan itu, tanpa sedikit pun mengurangi pahala dia. Jadi kita dapat 3: diampuni oleh Allah dari dosa-dosa kita, diselamatkan kita dari neraka, dapat pahala puasa double. Makanya muasah, pedulilah kita. Fakulna, di tengah-tengah Nabi khutbah itu, beberapa sahabat berdiri untuk mempertanyakan kepada Nabi. Fakulna, maka kami bertanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa kulluna yajidu ma yuftiru shaim. Tidak semua kami ya Rasulullah memiliki kemampuan untuk bisa memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa. Jadi beberapa sahabat berdiri mempertanyakan hal itu kepada Nabi. Mereka tidak semuanya orang senang. Ada di antara mereka yang tidak berkemampuan untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang berbuka puasa itu, sebagaimana yang diharapkan oleh Nabi. Faqal, maka Nabi menjawab, yu'tillahu haza sawaba man fatara shaiman. Allah akan memberikan pahala ini kepada setiap orang yang memberi bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, ala mazaqatil laban, meskipun yang dia beri itu mazaqah laban, setetes susu. Karena yang dinilai oleh Allah itu kemauan yang ikhlas untuk memberi, bukan banyak sedikitnya pemberian, bukan sedikit atau banyaknya pemberian. Setetes susu pun kita berikan kepada orang yang berbuka puasa, maka kita akan dapat pahala yang sama, diampuni oleh Allah, dibebaskan dari neraka, diberikan pahala yang sama seperti pahala puasa orang yang kita berikan bukaan puasa itu. Jadi bukan terletak pada besar kecil atau banyak sedikit pemberian kepada orang yang berbuka puasa itu. Persoalannya ada pada keterpanggilan hati untuk berkenan secara ikhlas memberi. Meskipun yang diberi itu adalah mazaqah laban,
setetes susu. Au tamratin, ataupun yang diberi itu hanya sebutir kurma. Au syarbatan min ma'in, ataupun yang diberi itu adalah seteguk air. Tidak ada persoalan. Yang penting terpanggil batin kita untuk memberi atau tidak. Adanya pisang goreng, ya kasih pisang goreng. Adanya sukun goreng, kasih sukun goreng. Adanya rempeyek, ya kasih rempeyek. Adanya timpan, yang kasih timpan. Maka kalau kita Ramadan di Mekah atau di Madinah, kita lihat orang berlomba-lomba untuk membagikan muya, membagikan aqua kepada orang yang berpuasa untuk dia nikmati di saat dia berbuka puasa. Orang membawa ceret disertai dengan cangkir-cangkir kecil untuk dia bisa menuangkan susu, laban atau zanzabil, bandrek untuk dinikmati oleh orang-orang yang berbuka puasa. Karena apa? Karena mereka menghayati apa yang Nabi khutbahkan di hadapan para sahabat selama 9 kali dalam 9 tahun di setiap hari terakhir bulan Sya'ban. Jadi nggak mesti kita harus berbagi bolu misalnya. Apa saja yang kita bisa bantu, kita bantu. Karena tidak gampang terhindar dari neraka, tapi Allah memberikan peluang itu kepada kita dengan kita memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, dan itu hanya berlaku fihi, di dalamnya Ramadan. Di luar Ramadan nggak laku lagi. Nah, jadi pandai-pandailah kita melihat peluang, sebagaimana kita selalu cerdas melihat peluang di saat kita mengembangkan bisnis kita. Kemudian Nabi melanjutkan khutbahnya, waman ashba'a sha'iman, siapapun yang memberikan makan orang yang berbuka puasa sehingga dia menjadi kenyang, saqahullahu min haudi, Allah akan berikan dia air minum dari telagaku. Jadi kalau kita memberi banyak sehingga orang yang berpuasa itu saat berbuka dengan makanan yang kita berikan itu dia merasa kenyang, maka Allah memberikan hadiah lain untuk kita. Allah akan berikan kesempatan pada kita di hari akhirat nanti untuk bisa minum di telaga Nabi. Jadi begitu kita dibangkitkan, itu kita dalam keadaan haus, sedangkan kita harus menuju ke padang mahsyar yang masa penantiannya 50.000 tahun. Semua umat Nabi Muhammad SAW akan menuju ke haudun Nabi, ke telaga Nabi, sebelum mereka nanti akhirnya berjalan menuju padang mahsyar. Dan tidak semua umat Nabi Muhammad SAW itu diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa minum di telaga Nabi itu. Tapi kalau kita pernah memberi makanan kepada orang-orang berpuasa di saat dia berbuka, lalu dia kenyang dengan makanan yang kita berikan, Allah akan berikan hadiah untuk kita untuk bisa minum di telaga Nabi. Kemudian Nabi menjelaskan, syarbatan la yazma'u hatta yadkhulul jannah,
setetes saja kita bisa minum air dari telaga Nabi itu, maka kita tidak akan pernah lagi haus hatta yadkhulal jannah, sampai nanti akhirnya kita masuk ke dalam surga. Di dalam surga baru haus lagi. Jadi selama 50.000 tahun kita berada di padang mahsyar, orang lain kehausan, kita nggak haus. Apa tiket yang harus kita bayar? Kasih makan orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan sampai dia kenyang. Man khofafa an mamlukihi fihi, dan siapapun yang meringankan pekerjaan dari budaknya selama dalam bulan Ramadan, karena zaman sekarang tidak ada lagi budak, para ulama mengkonversikan pemaknaannya menjadi para pekerja. Siapapun yang meringankan pekerjaan para pekerja yang bekerja padanya, ghafarallahu lahu, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya, wa a'taqahu minan nar, dan Allah akan bebaskan dia dari neraka. Jadi kalau ada orang kerja sama kita selama dalam bulan Ramadan itu, misalnya biasanya masuk jam 8, istirahatnya jam 12, kita kurangi. Kita memberikan takhfif, keringanan. Masuknya boleh setengah 9 atau jam 9, jam setengah 11 atau jam 11, kita sudah membolehkan dia istirahat. Itu artinya kita memberikan takhfif, keringanan kepada orang yang bekerja dengan kita. Maka Allah akan membalasnya dengan mengampuni dosa-dosa kita. Allah akan membalasnya dengan menyelamatkan kita dari neraka. Kemudian fastaghsiru fihi min arba' khisalin, maka perbanyaklah selama dalam bulan Ramadan itu akan 4 hal. Khoslatani tardauna biha rabbukum, 2 dari 4 hal itu akan mendatangkan ridho Rabbmu, Allah Subhanahu wa taala, kepada dirimu. Apa yang 2 dari yang 4 itu? Fasyahadatun wa tastaghfirunahu, banyak-banyak mengulangi kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau la ilaha illallah muhammadur rasulullah, selama kita dalam bulan Ramadan. Lalu yang kedua, banyak-banyak minta ampun. Ridha Allah akan menyertai kita selama kita dalam bulan Ramadan itu. Wa khoslatani la ghina lakum anhuma, dan yang 2 hal lagi ini akan membuat kamu selalu mendapatkan curahan rahmat dari keduanya. Apa yang keduanya itu? Fatas alunal jannah, banyak-banyaklah kamu minta surga selama kamu berada dalam bulan Ramadan. Wa ta'uzuna bihi minan nar, dan banyak-banyaklah kamu memohon perlindungan kepada Allah dari neraka selama kamu berada di dalam bulan Ramadan. Itulah isi khutbah Nabi yang selalu Nabi sampaikan di hari terakhir bulan Syaban selama 9 kali di 9 tahun yang berbeda, sejak dari tahun kedua Hijriah sampai Sya'ban terakhir, Ramadan terakhir tahun ke-10 Hijriah. Karena di awal tahun ke-11 beliau sudah wafat. Kesemuanya ini pada prinsipnya butuh penghayatan. Dan ini semua merupakan mapping, pemetaan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita, supaya peta ini kita ikuti selama kita berada di dalam bulan Ramadan.
Dengan demikian, Ramadan yang akan kita jalani, insya Allah akan jauh lebih bermakna bagi diri kita, akan jauh lebih bermakna terhadap orang-orang di sekeliling kita. Dan satu doa kita di akhir-akhir Sya'ban ini, Allahumma barik fi Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami selama kami dalam bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami ke dalam bulan Ramadan. Marhaban ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan biqudumikum. Selamat datang wahai bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang kami semua sebagai hamba-hambamu ya Allah yang beriman ini merindukan hadirnya Ramadan dalam hidup kami. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua memohon ampunan. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.